Jadi dia akhirnya memutuskan untuk nikah meskipun orang tuanya sempat melarang karena dia kan belum SMA ya, waktu itu baru lulus SMP. Dia memutuskan untuk mau nikah aja nih karena capek sekolah, mau dinafkahin. Ya Angel sih bilangnya sebenarnya ada ya rasa iri, cuman udah punya anak mau gimana lagi, mau nggak mau dia harus tanggung jawab dong. Nikah muda itu juga ternyata meningkatkan potensi untuk cerai. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita bakal ngomongin tentang pernikahan dini. Ini sempat rame kan di sekitar bulan Juni atau Juli yang lalu. Jadi di awal Juli lalu, kami ini sempat liputan tentang pernikahan dini di Jakarta Utara. Karena berdasarkan riset yang kami lakuin, katanya nih di daerah pesisir itu tuh tinggi banget angka pernikahan dininya. Nah, ketika kami ke Muara Angke di Jakarta Utara, kami ketemu sama seorang ibu muda. Ini literally ibu muda. Namanya Angel. Jadi Angel ini nikah di usia 16 tahun dan sekarang usianya 19 tahun. Sementara suaminya waktu nikah umurnya 27 tahun. Lumayan ya, lumayan jauh ya jaraknya. Jadi dia ini asal Indramayu, dia dan suaminya asal Indramayu. Mereka menikah. Alasannya apa? Ini alasannya Angel. Ya karena kalau pikiran kita kan kalau capek nih sekolah, udah nikah aja biar ada yang nafkahin. Blowing banget gak sih denger Angel nih cerita? Dia bilang dia mau nikah karena capek sekolah, mau dinafkain aja. Aku juga mau sebenarnya dinafkain aja. Nah, tapi kita ngomongin Angel. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk nikah meskipun orang tuanya sempat melarang karena dia kan belum SMA ya, waktu itu baru lulus SMP. Dia memutuskan untuk mau nikah aja nih karena capek sekolah, mau dinafkahin. Orang tuanya sih pengennya Angel sekolah tinggi, kerja, baru dia nikah. Tapi ya akhirnya orang tuanya, ya udah deh nggak apa-apa nikah aja, karena kata Angel sih orang tuanya udah kenal nih sama suaminya, calon suami waktu itu. Anaknya baik, perhatian, intinya singkat cerita mereka menikah. Angel diboyonglah ke Jakarta Utara karena orang tua si suaminya ini kerja jadi nelayan di Jakarta Utara, yang akhirnya suaminya ikut juga kerja sebagai nelayan. Sekarang anaknya udah umur sekitar 3 tahun. Kami ketemu juga sama anaknya. Jadi Angel ini memang kelihatan masih muda banget. Kami juga nanya nih ke Angel, emang nggak pernah ya ngerasa iri nih mungkin ngeliat teman-teman yang umur 19 tahun, masih kuliah, happy-happy sama teman-teman, nongkrong di kafe mungkin, bikin TikTok, joget TikTok gitu kan. Ya Angel sih bilangnya sebenarnya ada ya rasa iri, cuman udah punya anak mau gimana lagi, mau nggak mau dia harus tanggung jawab dong sama apa yang sudah dia pilih. Terus kami nanya, berarti nyesel dong? Ini jawabannya. Ya sedikit sih. Ya ibaratnya harusnya kita lanjut mau kerja atau lanjut SMA, kan kepikiran saya kan mau ikut kerja lah ibaratnya. No, nyeselnya begitu. Iya kadang suka lihat kayak gitu, ada orang ini masih motor-motoran nih, saya mau kayak dulu lagi, cuma kan ya udahlah, kita kan udah nikah, udah punya anak juga. Ya, udah kejadian, mau gimana, meskipun nyesel sedikit, ya tapi tetap harus tanggung jawab lah ya sama keputusan yang sudah dia ambil. Tapi waktu kami nanya ada keinginan lagi nggak sih untuk sekolah mungkin, lanjut kejar paket C, lanjut kuliah, atau mungkin kerja? Ya sebenarnya pengen sih si Angel ini, cuman kan karena sudah punya anak, ya mau gimana lagi. Mungkin nunggu anaknya udah gede kali ya, baru nanti dia akan mencoba untuk menggapai mimpi-mimpinya. Anjay, menggapai mimpi-mimpi nggak tuh? Nah, terus si Angel ini kami minta untuk coba dong kasih apa ya, semacam quotes of the day atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman anak-anak muda nih, para Gen Z yang udah kebelet pengen nikah padahal masih belasan tahun. Nah, akhirnya dia kasih sebuah petuah. Coba simak baik-baik. Maksudnya yang kerja dulu, jangan ngikutin zaman sekarang lah, kerja dulu ibaratnya. Kalau nggak kerja kan kita nyesel nggak bantu orang tua. Jangan buru-buru, banggain dulu orang tuanya. Nanti kita kan pasti ada penyesalan kalau udah nikah kayak kita gini. Gimana mendengar petuah dari Angel yang menikah muda, yang memberikan petuah? Jangan buru-buru nikah, sekolah dulu yang tinggi, kerja dulu, banggain orang tua dulu, baru nikah. Nah,
Kalau itu cerita dari Angel. Sebenarnya banyak banget sih di Indonesia angel-angel yang lain. Bahkan waktu itu kan sempat rame tuh di Lombok ya, di NTB, yang anak kecil yang masih di bawah umur belasan tahun dia nikah, terus dia joget-joget, yang akhirnya viral. Sebenarnya bukan cuma mereka berdua aja, dan bukan cuma di daerah-daerah yang mungkin jauh dari kota besar. Tapi di kota besar pun juga banyak loh yang mereka milih untuk nikah muda. Nah, ternyata angka pernikahan dini di Indonesia memang sih turun, tapi angkanya ini juga masih tinggi banget. Banyak juga faktornya. Mungkin ada yang faktornya sama kayak Angel nih, capek sekolah, mau dinafkahin aja, akhirnya mereka milih untuk nikah muda. Ada juga yang mungkin orang tuanya tuh merasa dalam tanda kutip nih ya, melepas tanggung jawab anaknya biar dinafkahin sama suaminya. Ada juga mungkin yang mereka milih nikah muda karena udah kebobolan dulu, kecelakaan kan, itu ada juga. Sebenarnya banyak banget sih faktor. Ada juga faktor adat istiadat atau mungkin kepercayaan di daerah sekitar yang ya daripada dosa ya mendingan dinikahin aja, itu juga ada. Nah, tapi ternyata nikah muda itu banyak banget dampak negatifnya. Kita ngomongin yang jelek-jelek dulu. Kalau yang bagus-bagus ya udahlah ya. Kita ngomongin yang jelek-jelek dulu nih. Nikah muda itu juga ternyata meningkatkan potensi untuk cerai. Jadi banyak nih janda duda yang mungkin masih puluhan tahun, 20-an tahun tuh ternyata di Indonesia juga banyak. Selain itu, psikologisnya mungkin juga belum siap, ekonominya juga belum siap. Banyak juga kan kasus nikah muda yang ya udah mereka tinggal masih sama orang tua, makan sama orang tua, dan lain-lain juga masih sama orang tua. Terus resiko stunting. Nah, Indonesia tuh kan lagi gencar banget untuk ngatasin stunting. Ternyata kalau nikah muda, punya anak di usia muda, itu kita nih, ciwi-ciwi para perempuan, itu badan kita tuh sebenarnya belum terlalu siap untuk hamil, melahirkan. Selain bahaya untuk nyawa kita sebagai ibu, untuk anaknya ini juga ternyata kurang baik. Anaknya bisa resiko stunting. Mungkin karena gizinya, mungkin juga karena orang tuanya masih belum siap untuk ngurus anak. Karena kan ngurus anak kayak ngurus kucing ya, beda ya. Kalau ngurus kucing kita lus-lus, bosen tinggal udah dia bisa cari makan sendiri. Atau kita nggak usah kasih makan, terus kita nggak perlu mikirin DBF, kita nggak perlu mikirin GTM, kita nggak perlu mikirin MPASI. Nah nih ibu pasti tahu nih istilah-istilah ini. Tapi kan kalau ngurusin anak kita perlu tanggung jawab seumur hidup. Belum lagi sekolahnya, belum lagi jajan-jajannya, belum lagi kita harus didik anak itu biar dia bisa jadi generasi emas 2045, ya kan? Jadi menikah ternyata nggak sesimpel ngenalin ke orang tua, terus ke KUA, daftar, akad atau pemberkatan, pesta selesai. Ternyata nikah tuh banyak banget tahapannya. Jadi, semoga dengan cerita Angel ini, kita-kita nih, para Gen Z, mungkin generasi milenial yang udah berumur gitu ya, menurut stigma masyarakat tapi belum nikah, jangan berkecil hati. Karena menikah itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa jadi curcol gue? Jadi, itu cerita tentang pernikahan dini di Indonesia. Masih banyak banget. Nah, gimana caranya nih untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia? Cara paling gampang dari diri kita sendiri. Kalau semisal ada orang di sekitar kita yang masih belum cukup umur, kita lihat mereka mau ke arah pernikahan, mungkin kita bisa kali ya kasih pengertian, jangan loh kamu belum siap. Mungkin oke lah, mungkin dari latar belakang orang kaya atau orang yang berada begitu, masalah ekonomi nggak perlu dipikirin, tapi kan kita juga perlu pikirin, siap nggak nih tubuhku untuk nanti hamil, siap nggak kita berdua nih dengan pasangan untuk ngurus anak, biayain anak sampai gede dan lain-lain. Itu juga perlu dipikirin loh kalau kita mau ke arah yang lebih serius. Jadi kita bisa memberikan pengertian juga nih untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum cukup umur tapi udah mulai ngomong, gue mau nikah aja, gue capek sekolah mau dinafkahin gitu. Kita mungkin bisa mulai kasih pengertian ke mereka untuk sabar dulu, sekolah dulu yang benar, kuliah yang tinggi, gapai cita-cita, baru deh nikah. Jadi kita bisa melahirkan juga generasi emas 2045. Nah, gimana nih? Kalau kamu ada nggak cerita orang-orang di sekitar kamu yang nikah muda? Gimana cerita mereka dan apa sih alasan mereka untuk milih nikah muda? Coba dong komen di bawah.